Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Desra Parmida. Kali ini, teman-teman, saya membuat media pembelajaran menggunakan platform PowerPoint, di mana media ini nanti bisa digunakan sebagai referensi untuk pengajar dalam proses pembelajaran. Tentunya juga bisa digunakan oleh siswa dan dipandu oleh gurunya. Nah, sebenarnya teman-teman, media ini dibuat untuk pemenuhan dari tugas mata kuliah media pembelajaran berbasis IT. Ya, mari kita lihat bagaimana model dari media ini. Jadi sebelum kita memulainya dulu, kita tampilkan slideshow. Oke, dari tampilan pertama untuk memulai dari media ini, tentu kita klik dulu tombol mulai. Nah, jadi kita klik dulu. Sampailah kita pada menu utamanya, disuguhkan ada beberapa poin. Yang pertama nanti topik, yang kedua kalau topik itu nanti berisikan materi apa yang akan kita pelajari, yang kedua nanti SKKD, yang ketiga materi, yang keempat kuis. Nah, sebelum ke 4 poin ini, di sebelah kiri itu ada profil. Jadi boleh nanti teman-teman lihat di sini. Nah, profil di sini tuh ada ini biodata, ada nama saya Desra Permida, NIM 222050005. Kemudian untuk kembali lagi ke menu utama, kita klik tanda atau tombol rumah di sini. Nah, setelah itu sebelum kita menggunakan media ini, kita perhatikan dulu petunjuk apa atau simbol-simbol apa yang ada di media ini. Ya, jadi di tombol petunjuk itu ada berisikan icon-icon yang ada pada media ini. Nah, kalau mulai itu berarti kita memulai media pembelajarannya. Nah, kalau tanda silang ini nanti untuk mengakhiri dari media ini. Kemudian tombol rumah, ya, icon rumah di sini itu untuk kembali ke menu utama. Panah ke kanan untuk ke halaman selanjutnya, panah ke kiri untuk ke halaman sebelumnya. Nah, kalau yang icon rumah yang warna biru, ini untuk ke halaman nomor soal. Kemudian panah yang ini yang berbeda dengan yang sebelumnya, ini untuk ke halaman soal selanjutnya. Lalu icon yang buku terbuka, ini SKKD, berisikan informasi kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kemudian icon buku, tumpukan buku, ini materi, berisikan materi yang akan dipelajari. Lalu yang icon tanda operasi, itu kuis, berisikan nanti soal latihan untuk menguji kemampuan dan pemahaman siswa nantinya. Dan yang icon ini itu berarti berisikan topik di mana terdapat informasi materi yang akan dipelajari. Itu dia petunjuk-petunjuk dalam media ini. Nah, jadi kita setelah melihat dari petunjuk ini, kita boleh menggunakan media ini atau memulai media ini, tentunya kembali lagi ke menu utama. Klik lagi rumahnya. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu topik. Nah, kalau topik di sini adalah ini mata pelajaran matematika, di mana materi yang ada pada media ini adalah berkaitan dengan KPK sama FPB. Yaitu materi ini nanti menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan KPK dan FPB untuk kelas 7. Nah, ini topiknya. Kembali lagi ke menu utama, klik yang rumah sebelah kiri bawah. Nah, kita lihat dulu SKKD dari materi ini. Kalau SK-nya atau standar kompetensi itu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan faktor persekutuan terbesar atau FPB dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Kemudian nanti ada kompetensi dasar, ada indikator, ada tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran. Jadi dari sini nanti bisa dilihat oleh siswa
apa saja tujuan dan capaian yang perlu sama siswa gitu. Jadi harus ada. Kemudian kita kembali lagi ke menu utama, klik lagi rumahnya, rumah sebelah kiri. Nah, baru kita peserta didik nanti bisa mengklik materinya. Nah, di sini nanti berisikan materi tentang KPK sama FPB-nya. Klik tombol panah selanjutnya sampai nanti materi ini selesai. Nah, ini cukup rinci untuk materinya. Jadi bisa dipahami oleh siswa kalaupun nanti belajar secara mandiri. Nah, ini masih tentang materi juga, ada contoh penyelesaian juga. Nah, kemudian ini kalau tidak ada tombol yang selanjutnya, maka untuk materinya ini sudah selesai. Kita kembali lagi ke menu utama dengan mengklik rumahnya. Nah, lalu kita klik kuis. Yang keempat itu kuis. Nah, di sini kita disuguhkan ke menu utama dari kuisnya. Ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 soal nantinya. Kemudian ada home, ada skor, ada PB. Nah, kita lihat dulu untuk soalnya. Kita cobakan. Kalau untuk soalnya di sini, kita anggap saja ini jawabannya misalkan ini 12. Nah, kemudian ini jawabannya misalkan 5. Lalu jawabannya di sini misalkan yang ini. Nah, ini kita ngambilnya secara acak, jawabannya misalkan ini. Lalu soal terakhir misalkan jawabannya yang ini. Nah, jadi begitu siswa mengerjakan soalnya, dia dapat melihat berapa dari nilai yang didapatkan. Nah, dengan mengklik nilai saya adalah, klik yang ini, muncullah nilainya. Jadi skornya di sini akan muncul nilai dari peserta itu berapa. Nah, setelah selesai nanti kita kembali ke menu utamanya. Nah, kita kembali lagi ke menu utama di sini. Menu utama dari soalnya. Nah, boleh kita melihat pembahasannya dengan mengklik dari sini. Nah, ini pembahasannya, soal pertama, selanjutnya soal kedua, kemudian soal ketiga, soal keempat. Nah, ada di sini pembahasan secara lengkap, nanti bisa dipelajari kembali oleh siswa mana yang salahnya nanti. Jadi kalau sudah selesai, ini berarti medianya, kalau sudah muncul yang ini berarti halaman terakhir dari media ini. Jadi siswa atau peserta didiknya bisa mengklik tanda ini untuk mengakhiri dari media ini. Itu sudah selesai. Jadi kurang lebih teman-teman, itulah media sederhana yang saya buat. Semoga dapat dijadikan sebagai referensi untuk guru ataupun nanti siswa yang menggunakan nanti. Ya, cukup sekian. Terima kasih teman-teman yang telah melihat video ini dari awal sampai akhir. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.